السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Tin, kita lanjutkan dengan suratul Alaq yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 19 ayat, 92 kalimat, 280 huruf. Dan ini surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hira, atau kalau sekarang disebut Jabal Nur. Di dalam cerita Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dituruni oleh Allah wahyu, Rasulullah senantiasa tiap malam Allah memberikan mimpi, dan apa saja yang dimimpikan oleh Rasulullah paginya persis kejadian seperti yang dimimpikan. Dan ini proses siapa saja orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada umat sepeninggalmu nanti?" Rasulullah mengatakan, ru'ya salih, mimpi yang hak, kata Rasulullah. Ya roh yang dilihat oleh orang mukmin, atau kata Rasulullah orang mimpi bahagia. Jadi jangan dianggap mimpi itu bukan tidur. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah, dari apa saja yang dia kerjakan, Allah memberikan kabar gembira lewat mimpi, kata Rasulullah. Jadi itu proses awal mimpi. Jangankan kita, sampai Rasulullah juga sama. Dan semua para nabi juga sama. Kata senantiasa pertama kali Rasulullah tunjukkan oleh Allah senantiasa apa saja yang bakal terjadi besok malam sudah tunjukkan, seperti terbitnya matahari kemudian kejadian nyata. Setelah itu Rasulullah mulai dijadikan oleh Allah kemar menyendiri di Gua Hira. Jadi kadang-kadang Rasulullah berbekal, dia diberi bekal oleh Siti Khadijah, kemudian Rasulullah sampai beberapa alam untuk beribadat kepada Allah. Karena Rasulullah lihat keadaan masyarakat yang tambah rusak, yang mabuk-mabuk, segala penjudian apa saja terjadi, yaitu yang menyebabkan Rasulullah gelisah. Makanya ditarik oleh Allah apa? Untuk pendekatan diri kepada Allah dia, sampai turunnya ayat ini. Rasulullah tidak tahu, dan tidak ada orang berani seperti Rasulullah dalam gua yang sempit apa kalau malam gelapnya. Bayangkan beraninya Rasulullah, tidak pernah gentar. Orang mau naik, bayangkan dulu tidak ada, sekarang sudah dibuatkan jalan setapak.
Bayangkan terjadinya pada saat itu gunung-gunung yang masih terjadi bebatuan, yang masih Rasulullah seorang di dalam gua yang sempit. Di situ Rasulullah beribadat, digerakkan oleh Allah untuk melakukan sampai kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan tidak tahu siapa orang yang dapat kenalan. Tahu-tahu malaikat datang kepada Rasulullah, memerintahkan kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad, baca." Pada saat itu Rasulullah dengan jujur sama sekali sengaja dijadikan oleh Allah Rasulullah dalam keadaan buta. Apa? Jangan ada orang mengatakan Al-Quran karangan Rasulullah. Itu sengaja, termasuk hikmah. Kenapa Rasulullah jadikan supaya orang tidak menuduh ini karangan Rasulullah. Coba Rasulullah pintar, itu karya Muhammad sendiri. Itu saya dituduh begitu. Rasulullah datang apa-apa. Tahu-tahu datang malaikat tanpa kenalan sama dia. Langsung dia duduk di hadapan Rasulullah dalam gua yang sepi dalam suasana gelap. Apa? Tahu-tahu malaikat datang memerintahkan, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Ini siapa orang ini? Tidak pakai kenalan, tahu-tahu masuk dalam gua yang sempit tuh. Bayangkan. Kalau orang sekarang pingsan barangkali. Rasulullah tenang, kenal tak kenal, siapa saya? Sama sekali Rasulullah tidak pernah kenal. Apa? Rasulullah pada saat didatangi oleh malaikat mengatakan, "Iqra ya Muhammad, baca." Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Jujur Rasulullah lugu. Ditekap sama malaikat sampai lemes Rasulullah. Bahkan Rasulullah beratnya lebih berat dari gunung. Zaid bin Harithah pernah pada suatu hari Rasulullah kakinya nempel kakinya dia. Nempel, tek. Tahu-tahu Rasulullah diturun wahyu. Dia mengatakan, "Tapi sudah remuk tulang saya ini." Beratnya itu, saya pikir hancur sudah tulang. Kenapa? Saking beratnya luar biasa. Rasulullah naik di atas onta, dodok ontanya tidak kuat, bisa potong tulangnya onta itu. Pada saat Rasulullah diturun suratul An'am, langsung satu surat kata semua, saya yang megangi talinya unta Rasulullah, kemudian dodok itu unta. Kalau Rasulullah tetap bisa patah tulangnya, turun Rasulullah. Gak kuat untanya. Unta lu, binatang yang kuat seperti dodok tak kuat. Kemudian apa? Pada saat itu Rasulullah diam sambil mengucapkan kalimat Subhanallah Rabbiyah, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Agung. Sampai selesai surat turun. Setelah itu baru Rasulullah angkat kepala. Kata Rasulullah, baru saja diturunkan kepadaku suratul An'am yang diantarkan oleh malaikat Jibril dan dikawal oleh 70.000 malaikat. Gemuruh di atas alam sampai kayak gempa itu. Rasulullah tunjukkan bentuknya malaikat Jibril 2 kali. Yang asli di Sidratul Muntaha. Kalau dunia ini tidak cukup, planet kita ini cilik. Pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya Jibril, saya ingin tahu bentukmu seberapa." Malaikat Jibril tanya, "Ya Muhammad, mau berdiri di mana?" Karena Rasulullah yang minta itu, ya sudah di sini saja, ya wes. Berdiri sampai masuk langit, sudah ada. Begitu satu saya dibuka ketutup awan ini. Rasulullah melihat bentuknya malaikat Jibril yang asli pada saat Isra dan Mi'raj. Dengan 600 sayap, 300 sebelah kanan dan satu sayap kalau dibuka ketutup alam, 600 sayapnya malaikat Jibril. Bayangkan, satu sayap dihamparkan dibuka, alamin ketutup. Itu malaikat yang begitu besarnya mendekap Rasulullah. Bayangkan, lemes Rasulullah. Sampai habis tenaga Rasulullah, sama sekali Rasulullah tidak merasa, cuma menghadapi siapa orang yang tidak kenal. Tahu-tahu dia memerintahkan, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari," saja bisa baca. Jujur Rasulullah. Mustafa Shadiq Ar-Rafi di dalam kitabnya Wahyul Qalam dia mengatakan ini isyarat. Tidak ada alasan orang tidak bisa ngaji. Tidak bisa Rasulullah ini jujur. Tidak bisa. Apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwah." Terimalah apa saja yang ada dalam kitab Allah. Biquwah kata Allah juga. Kerahkan seluruh tenagamu untuk belajar Al-Quran. Bukan dibatnek kober. Tidak bisa. Belajar Al-Quran yang betul. Segala ilmu kita pelajari mati-matian. Tarik kemana saja. Tak cukup S1 sampai S3. Quran nek kober. Nek koran pasti kober.
Tadi semua berita tahu. Begitu Quran, alif lam. Nyatu. Gantiin koran. Oh, hatam. Dan bangga. 7 koran tiap hari. Baca Yasin di buru Yasin. Oh, yo ngantuk yo. Iqra. Rasulullah memang jujur. Tidak bisa dijadikan ummi. Sengaja Allah melihat apa ya? Jangan ada orang mengatakan ini Al-Quran karya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan ma'ala sama sekali saya tidak bisa membaca. Tak bisa. Lu jujur. Tak diterima sama. Ditekap kedua kali. Apa? Setelah dilepas sampai lembus Rasulullah. Kemudian malaikat mengatakan Iqra ya Muhammad. Baca lagi ya Muhammad kedua kali. Rasulullah tetap mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Tak iso, jujur. Memang asli tidak bisa. Ditekap kedua kali oleh sampai tambah keringetan Rasulullah. Bayangkan dalam gua yang sebel. Siapa orang yang tidak kenal sama sekali. Dilepas Rasulullah sampai lemes. Setelah sudah dilepas Rasulullah nafasnya kemudian diperintahkan Iqra ya Muhammad, baca. Lu apa sih mau dibaca ini? Tetap Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ada sebagian riwayat yang menerangkan pada saat yang ketiga Rasulullah tanya ma'aqra, apa yang mesti saya baca? Ada yang meriwayatkan tetap Rasulullah dengan bacaannya sama sekali saya tidak bisa. Memang tidak bisa baca. Baru ditekap 3 kali oleh malaikat. 3 kali lemas Rasulullah, habis sudah. Sudah ditekap baru dilepas. Baru malaikat membacakan 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Biasanya Siti Khadijah kalau melepaskan Rasulullah dadanya itu lapar. Hari itu gelisah dia luar biasa. Tidak pernah dia sumpah. Apa? Kenapa kok begini nih? Rasulullah dituruni wahyu. Malam itu yang disebutkan oleh Allah. Apa malam qadar? Rasulullah tak kenal ini siapa, tak tahu. Allah banyak menyebutkan istilah turunnya Al-Quran. Allah mengatakan dia Allah menurunkan pada malam kata Allah Lailah, pada malam kata Allah yang diberi oleh Allah Lailah, pada malam yang penuh barakah. Banyak istilah untuk turunnya Al-Quran ini. Rasulullah setelah turun itu tak kenalan iki sopo-sopo. Sudah setelah ayat ini dibaca pergi malaikat Jibril. Rasulullah terjangan bingung. Siti Khadijah yang gelisah, dia kirim orang, coba anak buah cari on. Apa yang terjadi kenapa hari ini pikiran saya, hati saya kacau luar biasa. Gelisah dia, kepikiran Rasulullah. Rasulullah turun dari Gua Hira, habis tenaganya, lemas. Biasanya enak pulang ke rumah Siti Khadijah, disambut oleh istrinya, disiapkan bekalnya untuk kembali. Ini hari Rasulullah capek betul. Begitu dari kejadian Siti Khadijah kelihatan Rasulullah, suaminya datang dalam keadaan mukanya sudah mulai kusut dan habis tenaga Rasulullah. Bayangkan didekap malaikat 3 kali. Orang sekarang kesurupan jin, jin sakili, ya apa ini kelebihan malaikat. Kalau sing kelebihan jin bisu, jin bisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dalam keadaan Rasulullah sudah lemes luar biasa, habis tenaga Rasulullah. Siti Khadijah langsung disambut, tidak ada wanita seperti Khadijah. Rasulullah mengatakan orang laki yang sempurna banyak, wanita yang sempurna di atas 4 orang. Siapa? Kata Rasulullah, Asya binti Muzam istrinya Rasulullah. Kemudian yang kedua Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah binti Rasul. Orang laki yang sempurna banyak, wanita yang sempurna kata Rasulullah 4 orang ini. Sampai di rumah, begitu Rasulullah datang disambut oleh istrinya, datang, opo tukaran tak? Saya kira ribut aja. Begitu datang Rasulullah dalam keadaan lemes, habis tenaga Rasulullah. Begitu dimasukkan oleh Siti, apa? Rasulullah sampai di rumah mengatakan kepada istrinya, zammiluni, kemulono saya kata Rasulullah.
diselimuti oleh Siti Khadijah dikipasi. Sampai kelihatan Rasulullah berkeringat luar biasa, lemes. Tidak banyak tanya sejauh dia. Dikemuli sampai Rasulullah tidur. Biarkan tidur dulu. Sudah tenang, Rasulullah bangun, baru didekati, dijaga senantiasa oleh istri yang luar biasa istimewanya. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berpuasa, Siti Khadijah keluar untuk mencarikan bekal untuk Rasulullah. Pada saat itu malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, sampaikan salam Allah kepada Siti Khadijah, dan saya juga kirim salam sama dia. Sebentar lagi Allah sudah menyiapkan untuk dia istana surga yang dibuat oleh Allah dari mutiara. Sekarang dia capek mencarikan bekal buka untuk suaminya. Sebentar, tapi nanti dapat surga. Begitu setelah itu malaikat Jibril pergi, datang Siti Khadijah. Apa Rasulullah mengatakan kepada dia? Baru saja malaikat Jibril datang ke sini, Allah kirim salam sama kamu. Nangis dia. Dia mengatakan Allah menyebut nama, saya disebut namanya. Kata Rasulullah, dan malaikat Jibril kirim salam di kon. Bukan kirim salamnya orang, malaikat yang kirim salam sama Allah. Apa kata Allah? Mengatakan Allah telah menyediakan untukmu satu istana surga yang dibuat oleh Allah dari emas bertaburkan, dan di sana kamu tidak akan capek lagi nanti. Rasulullah diselimuti sampai tidur pulas, ditunggoni sama. Begitu sudah selesai, kemudian Rasulullah bangun. Apa? Kemudian Rasulullah baru mulai membuka cerita kepada istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, ya Khadijah, saya khawatir terhadap diriku. Kata Siti Khadijah, jangan khawatir. Kenapa? Sama sekali Allah tidak akan menghina kamu. Kamu selalu menanggung siapa saja orang yang dalam kesulitan, dan kamu suka menyambung silaturahmi, kamu suka nulung orang. Jangan khawatir, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Ada apa? Kata Rasulullah, saya didatangi begini. Daru sopek. Apa yang dipikir oleh Rasulullah? Saya takut jadi dukun. Kata Siti Khadijah, Lan, jangan khawatir, Allah tidak akan menghina kamu. Ya sudah, tidur dulu. Rasulullah istirahat, kemudian dia berangkat kepada pamannya, Waraqah bin Nawfal, yang pada saat itu satu-satunya orang yang bisa menyalin dari bahasa Ibrani langsung ke dalam bahasa Arab. Dia tahu isinya. Kitab Taurat, kitab Injil, dia bisa nyalin dari bahasa itu ke bahasa Arab. Alim besar, pamannya Khadijah ini. Dia cerita. Dia sudah tua, Waraqah bin Nawfal. Dia mengatakan, saya kepingin dengar sendiri dari suamimu. Ya sudah, nanti. Tak tahu dia pulang, sudah lagi Rasulullah sudah bangun. Setelah Rasulullah bangun, dia ajak jalan-jalan sampai ke tempat Waraqah bin Nawfal. Setelah sampai di sana, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, dia mengatakan, wahai kemenakanku, coba cerita apa yang terjadi. Rasulullah cerita, yang saya ngalami gini. Dia mengatakan kepada Rasulullah, sayang ya Muhammad, andaikan saya masih hidup di waktu kamu diusir oleh kamu, saya akan bela kamu mati-matian. Saya diusir, kata Rasulullah. Semua orang Arab cintanya kepada Rasulullah lebih dari anak sendiri. Umur 25 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang paling dipercaya. Cintanya orang Arab kepada Rasulullah lebih dari anaknya sendiri. Supaya kita tahu, orang yang dipercaya ngajar wis dari percaya. Apa maneh ndak dikenal iki sapa ustaz tekan ndi iki. Semua rasul, orang yang paling baik di antara mereka itu tidak dipercaya. Rasulullah usia 25 tahun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Bukan orang Arab yang baik, orang yang paling dipercaya. Kaget Rasulullah. Tahu-tahu apa? Kata pamannya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sayang, andaikan saya panjang umur dan saya melihat pada saat kamu diusir oleh, saya akan bela kamu mati-matian. Yang betul, dah lama dia meninggal. Dia beritahu, itu yang datang kepadamu, yang datang kepada Nabi Musa, yang datang pada para Nabi itu malaikat Jibril alaihissalam. Andaikan saya hidup, tak bela kamu ya Muhammad mati-matian. Betul, memang tidak lama dia meninggal dunia. Itu malaikat Jibril. Rasulullah tidak tahu siapa. Surat yang pertama, apa? Sebelum ada perintah apa pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah? Iqra, supaya tahu apa pelajaran yang paling penting. Baca, belajar.
Makanya Sayyidina Ali keras masalah apa? Dia mengatakan man fatahu ta'limi waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa saja pemuda, kata saya, kalau muda tidak mau belajar, takbiran 4 takbir, anggapan mat berjalan. Kata Sayyidina Ali, masalah ilmu ini paling keras dia. Didikan anak-anakmu, kenapa? Mereka tidak hidup sejaman dengan kamu. Rasulullah memberikan gelar Sayyidina kepada Sayyidina apa? Kata Rasulullah, perumpamaan kamu dengan aku seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Makanya masalah ilmu ini, kata Sayyidina Ali, kalau ada pemuda malas belajar, takbiran 4 takbir. Anggapan ini orang sudah mati, cuma si melaku ngonek berjalan. Perintah yang pertama, sebelum Allah memerintahkan sholat, apa perintah yang pertama? Iqra. Pertama kali Allah memerintahkan kepada Rasulullah, baca ya umat ini sebagai pelajaran. Apa? Siapa saya memerintahkan kepada umatnya? Jangan jadi orang yang bodoh, tidak boleh. Harus kita tahu, Iqra. Baca segala macam. Apa yang ada di buku atau yang ada ini semua Iqra. Baca, lihat ayat, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Tidak boleh umat Islam jadi orang yang tidak ngerti apa-apa. Harus Iqra. Makanya Rasulullah mengatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Rasulullah mengatakan, kelebihan orang alim, siapa saja yang belajar dan mengajarkan ilmunya, dibandingkan dengan ibadat tapi tidak punya ilmu apa-apa. Itu orang alim seperti saya, kata Rasulullah kedudukannya. Orang alim ibadat, orang paling rendah di antara kamu. Kafadli al-adakum, orang paling rendah di antara kamu. Supaya tiap orang Islam harus Iqra, baca, belajar. Jangan jadi orang apa adanya, jangan, terus kaji. Rasulullah ini buta huruf, diperintahkan Iqra. Kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi, supaya tahu, tidak ada alasan orang, saya sudah tua, cari ilmu itu dari mulai bani sampai meninggal dunia. Iqra. Rasulullah mengatakan, siapa saja, apa kata Rasulullah, orang yang berangkat untuk mencari ilmu, kalau meninggal dunia sama dengan orang jihad fisabilillah. Berangkat dari rumah mau mendengarkan pengajian, mati dengan sama dengan orang jihad. Makanya Allah mengatakan harus ada perang, semuanya tidak boleh. Allah mengatakan, falaula, kenapa kata Allah tidak tiap daerah kirim 1 orang untuk belajar agama, kemudian kalau sudah pintar balik ke daerahnya untuk mengajar. Harus semua jihad awalnya sama Allah Ta'ala, harus ada orang belajar apa untuk mengajar di masyarakatnya. Iqra, surat yang pertama yang turun kepada Rasulullah. Tidak ada alasan orang tidak ngerti, tidak bisa belajar. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, jujur, saya tidak bisa baca, ditekap oleh mereka sampai habis tenaga Rasulullah. Apa yang kedua kali setelah jadi dilepaskan, Iqra, baca ya, sampai 3 kali baru dibacakan 5 ayat ini. Perintah yang pertama, Iqra, baca. Apa saja yang mau dibaca silakan, suruh pelajari segala macam. Segala macam ilmu silakan kau baca. Cuma ingat apa Allah mengatakan, apa saja yang akan kamu belajar, jangan lupa bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Kalau orang sudah belajarnya niatnya tidak betul, ini bahayanya. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Bayangkan, kita nyuruh anak kita sekolah dari mulai pagi sampai siang. Ono sing sampai sore full day school. Piro pahalanya? Berapa pahalanya? Tidak bisa dihitung. Alam pakai ibadah cukup. Tapi kalau sudah niatnya tidak betul, rugi besar. Iqra, belajar. Apa kata Allah? Kemudian apa perintah Allah? Dalam apa saja yang kamu baca, jangan lupa bismillah, dengan menyebutnya. Segala perbuatan kita, apa saja, kalau sudah disandarkan kepada Allah, insya Allah segala ilmu yang kita pelajari akan manfaat. Jangankan kita, Rasulullah masih diperintahkan waqul, suruh baca doa. Apa doanya? Rabbi zidni ilma, tambahkan ini. Rasulullah, tidak ada orang alim lebih dari Rasulullah. Dikongkon oleh Allah, baca doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmu. Rasulullah, apalagi kita yang butuh. Waqul, perintah. Apa perintah itu? Dalam keislaman, segala perintah itu pada mulai datangnya wajib. Tidak ada alasan orang, aku tidak bisa, aku tua, nek duit ngerti. Waqul,
perintah baca. Apa doanya? Allah memerintahkan kepada Rasulullah, Rabbi zidni ilma, tambahkan ya Allah senantiasa ilmu. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Tuhan berikan kepada kemanfaat dari apa saja ilmu yang kamu ajarkan. Wa 'allimni ma yanfa', dan ajarkan segala macam yang berguna. Kemudian yang ketiga, wazidni ilma, dan tambahkan selalu ilmu. Kemudian yang keempat, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Waktu ayat itu turun, wa qul, disuruh bacaan doa, Rabbi zidni ilma, dilengkapi oleh Rasulullah. Apa doa yang beliau panjatkan? Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Tuhan berikan kepadaku manfaat dari apa saja ilmu yang kamu ajarkan. Kemudian yang kedua, wa 'allimni ma, dan ajarkan segala macam ilmu yang berguna. Tidak ada ilmu, semua ilmu itu bermanfaat, tergantung penggunanya. Kemudian yang ketiga, wa zidni ilma, dan tambahkan selalu ilmu. Ini berkaitan semuanya. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, segala keadaan. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, Iqra, dan sekarang kita. Apa perintah? Iqra, baca, belajar. Apa kemudian Allah mengatakan, apa saja yang kamu baca, segala yang kamu pelajari, jangan sampai mengandalkan kecerdasan. Bismi Rabbik, kata Allah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kata Imam Ghazali, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yati alaihi. Kalau seorang pemuda tidak mendapatkan hidayah, yang menyesatkan itu justru kecerdasannya. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu tidak dikasih hidayah, tambah pintar tambah sesat. Kalau dari kasih hidayah itu, makanya minta sama Allah, ihdina, bimbingan. Apa saja yang kamu baca, bismi rabbik, menyebut nama Allah. Mau baca Al-Quran diperintahkan oleh Allah. Kalau kamu akan baca Quran apa? Fasta'id billah, berlindung dulu. Jangan sampai setan masuk di artino, setan sing ngartino. Allah mengatakan, kalau kamu walaupun akan baca, apa kata Allah? Fasta'id billah, berlindung dulu sama Allah. Kalau sudah berlindung, insya Allah diluruskan sama Allah artinya. Iqra, baca, pelajar. Tapi ingat kata Allah, segala yang akan kamu pelajari jangan lupa bismi rabbik, menyebut nama Allah. Jadi ilmunya berguna, manfaat. Karena ilmu itu nanti nyuber sendiri. Ilmu akan keluar. Kata Imam Malik, laisal ilmu, bukan yang dikatakan orang alim yang banyak meriwayatkan. Orang alim itu orang yang takut sama Allah. Keluar sendiri ilmunya. Iqra, Allah menyuruh baca. Tapi ingat, dalam membaca apa saja yang akan kamu pelajari, jangan lupa sebut nama Allah, bismillah. Kalau sudah bersandar, insya Allah dituntun sama Allah segala macam. Tapi kalau merasa dirinya jenius, merasa ini, ya sombong. Nabi Musa alaihissalam, pada suatu hari dia memberikan ceramah, sampai orang yang mendengarkan itu meneteskan air mata. Luar biasa hari itu. Ceramah Nabi Musa, siapa saja yang mendengarkan tersentuh sampai ada yang meneteskan air mata. Terharu betul, hebat. Kemudian setelah selesai, ada orang angkat tangan tanya, ya Musa, apa ada orang lebih alim dari kamu? Nabi, Rasul. Pertama Nabi dari Bani Israel. Ditanya, ada yang lebih alim dari kamu? Tahu, no. Dia merasa nabinya, kan betul. Kalau logika kita. Kata Nabi Musa tadi, ditegur sama Allah. Kenapa kamu tidak mengembalikan kepada Allah? Jangan mengatakan tidak ada. Ada, kata Allah. Hambaku siapa? Tidak perlu nama. Allah cuma menyebutkan abdan min ibad. Ada di antara sekian daripada hambaku. Abdan, kata Allah, seorang dari sekian hamba. Akesian hamba Allah yang pintar. Allah cuma mengatakan, atainahu rahmah, kami telah memberikan rahmat kepadanya. Kemudian yang kedua, wa 'allamnahu, dan kami telah memberikan ilmu langsung dari sisi kamu. Allah memberitahu kepada Musa, dia lebih alim dari kamu. Nabi Musa dikasih tahu gitu, dia bilang, ya Allah, saya mau belajar. Di mana alamatnya? Ada ono. Kepingin ketemu.
Saya mau belajar sama dia ya Allah. Ya sudah. Apa tandanya? Kalau kamu ketemu, di mana alamatnya? Di antara pertemuan antara air tawar dengan air asin. Non di alamat iki. Omae nomor handphone dak ono. Ikulah ustad-ustadan kok saiki. Kalau ilmune menang gaya tok, iso kene sing ngomong iki. Bodoh cuma gaya, menang penampilan tok. Yang alim betul justru tidak ketoro. Yang gaya-gaya iki wah tak gelem cukup ulama untuk istilah hos. Mari hawasil hawas. Mbok. Dadi masih anak isih cilik goblok, Gus. Lu ngerti tak? Tak weruh apa jarine engko. Duwung biyen iku dakwani. Apa? Imam Malik mengingatkan kepada belajar nak walaupun anaknya apa? Dia mengingatkan ke semua orang datang mau belajar sama saya. Kamu enak-enakan. Belajar nak kata Imam Malik. Dimarahi anaknya sama dia. Jangan kamu kira terus mentang-mentang anak ustaz dah kata belajar. Iqra, Rasulullah disuruh belajar kok. Baca ya Muhammad. Apalagi kita sing bodoh iki. Wis tenang aku anak yai paling titik dicari doa. Wong gak iso apa-apa. Monggo, mari Rabbana atina fid dunya. Rabbana to apali. Wis kadung oleh gelar Gus ya apa? Terus gak iso apa-apa. Wis Rabbana atina wae. Rabbana atina wae. Iku netok sing diketno. Iqra. Apa? Allah memberitahu kepada Nabi Musa, ya Musa, ada yang lebih alim dari kamu. Nabi Musa ada. Di mana Allah memberitahu kepada di antara pertemuan antara dengan air asin. Ya apa caranya ketemu? Bawa ikan. Ikan di mana? Tarun keranjang. Lah mati. Lu iki alamatnya misterius. Tandanya misterius. Apa yang dibak? Ikan di dalam keranjang. Kalau ikan itu lompat, hidup lagi kamu ketemu dia. Ya apa iki? Ngenteni iwak urip maneh sak pabean insyaallah dak ketemu-ketemu kon. Enteni ono pabean. Iwak iku dalem sing urip maneh. Kalau ada orang ikan urip maneh kon ketemu deh. Pas iwak iku mencolot-mencolot sing nyekelung bambung. Mosok koyo ngene rek. Tambah dak percaya. Inilah kepingin ustaz itu sing iki ndelok penampilan iki boleh. Lah lek penampilan peragawan, penampilan lho ya. Nabi Musa mau belajar. Siapa? Tidak sebutkan namanya. Khadir itu gelar. Rasulullah mengatakan, kenapa disebut Khadir? Artinya ijujuan. Namanya siapa? Allah cuma mengatakan abdan. Sudah. Gelarnya Khadir. Karena Nabi Khidir itu kalau duduk di satu daerah padang pasir didudui, begitu dia langsung cukul keluar rumputnya. Di mana tempat yang kalau dia sudah duduk bangun langsung keluar rumputnya. Subhanallah. Makanya disebut Khadir. Namanya siapa? Tidak penting. Oh, no wong pinter tapi no desa ngono. Didelok penampilan iki. Model koyo ngene. Ati desa bahasa Indonesia maneh. Saya sekonyong-konyong sama bingung maneh kon. Kini kan ndelok wah iki nek tak delok gelari maneh profesor, dokter, iki nek delok gelari ceceran iki. Lah kalau gelar Imam Syafi'i mau dikasih gelar apa? Apa gelar untuk orang-orang alim dulu? Para imam mau dikasih gelar apa? S3, S4, S5, kecilian 7 tahun hafal Quran. 600.000 hadis yang dihafalkan Imam Bukhari. Sing ditulis cuma berapa? 5.000 berapa? 600.000. Imam Muslim hafal 600. Apa iki gelar apa? Wong arek saiki yang artinya ikus oleh DRS, dodol roti surungan padahal. Wis sombong wah seakan-akan disebat. Iqra supaya tahu siapa saja umat apa perintah Allah. Pertama kali semua Allah mengatakan, baca Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala muallimin nasal khair. Setiap dia Allah dan semua para malaikat selalu mendoakan siapa saja yang mau mengajarkan kebaikan tengah masyarakat. Sampai ikan-ikan semua membacakan salawat. Cuma kau tidak kerungu. Jangan merasa minder. Bukan cuma Ustaz, apa saja yang kita tahu ajarkan. Rasulullah mengatakan Allah dan semua malaikat pendulung itu mendoakan. Sampai ikan-ikan wasyajar, sampai batu-batuan dan pohon-pohon mendoakan.
orang yang mengajarkan kebaikan tengah mereka, semua yang ada di atas salah mendoakan mereka. Allah mengatakan Iqra. Kalau mau baca bersandar sama, insya Allah dapat ilmu manfaat. Allah mengatakan Bismi Rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa Allah mengatakan? Bismi Rabbikal ladzi Allah baca, tapi kata Allah dengan menyebut nama Tuhan. Dia Allah yang menciptakan kalian semuanya. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.